Bab 1978. Kamu yang tidak memenuhi syarat. Seperti yang diduga oleh Eric Kin, jurus jari suci menggunakan temperamen Taoisme sebagai metode serangan utama, tetapi kekuatan energi jari hanya kekuatan sekunder. Tetapi aura hitam yang sedikit ini, sangat tidak mungkin untuk menghentikan energi jari ini. Melihat energi jari akan menembus perisai hitam, wajahnya berkerut, wajah Teddy Wei kaku. Ini pertama kalinya dia merasakan bahaya hidup dan mati. Sejak kecil dirinya sudah menjadi murid pejuang kebanggaan sekte sihir Wuying. Meski tidak begitu mencolok seperti kakaknya, tetapi dia tetap murid sekte sihir yang sangat diperhatikan dalam pelatihan. Bahkan dia merasa, asalkan waktunya tiba, bahkan kakak tertua pun tidak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, dirinya telah berada di sekte sihir Wuying dengan posisi stabil, dan telah melakukan banyak pertempuran. Dia bukan pajangan yang dilatih oleh sekte agung, sekte tertinggi juga berdarah dan kejam, bahkan di beberapa tempat lebih kejam dari sekte luar. Selama bertahun-tahun, Teddy Wei telah banyak mengalami pertempuran hidup dan mati. Tetapi ini adalah pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan bahaya hidup dan mati dari seorang kultivator luar. Teddy Wei menggertakkan gigi, jika dia terus bertahan, energi jari pasti akan jatuh ke tubuhnya. Tubuh fisiknya juga telah dilatih jutaan kali, sangat kuat, tetapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik, dia bisa menahan energi jari Eric Kin. Tetapi jika diri sendiri menembus batas, itu sama dengan menghancurkan semua citra yang telah dia ciptakan sebelumnya. Namun, dalam menghadapi bahaya hidup dan mati, Teddy Wei dengan tegas mengabaikan wajahnya. Aku, Teddy Wei tidak boleh mati di sini dan menjadi bahan tertawaan sekte agung. Teddy Wei meraung dengan tidak senang. Pada saat ini, auranya menembus batas fase transendensi tingkat ke-8, fase transendensi tingkat ke-9 dan puncak tingkat ke-9. Aura setengah langkah fase penilaian, seperti hiruk-pikuk laut yang mengamuk, keluar dari diafragma. Aura kuat sumber energi menyebar dengan dahsyat di sepanjang laut kesadaran. Bruak. Setelah Teddy Wei memancarkan semua basis kultivasinya, aura sumber energi Eric Kin di sekelilingnya terbuka seperti jaring laba-laba, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Energi hitam yang kuat di depan Teddy Wei terbungkus dalam lingkaran lapisan pertahanan dalam seperti kepompong yang memadatkan energi Reiki dan energi abadi. Dengan satu jari, sumber energi waktu menghilang. Langit dan bumi kembali normal lagi. Ribuan kaki jauhnya, para kultivator hanya merasa di depan mereka sangat kabur, kemudian dengan terkejut menyadari Teddy Wei terbungkus dalam energi hitam yang tebal, dan cahaya Reiki di depannya secara bertahap menghilang. Tetapi, jelas-jelas mereka hanya teknik dalam sekejap mata. Kenapa tiba-tiba keadaan berubah menjadi seperti ini? Apakah Letnan Kin telah menyerang? Melihat Reiki yang jelas-jelas bukan milik Teddy Wei menghilang, semua orang terkejut. Meskipun mereka masih tidak tahu apa yang terjadi, tetapi melihat Reiki, Eric Kin pasti sudah mengambil tindakan. Dan yang lebih menggerakkan hati semua orang adalah Reiki yang ada di sekujur tubuh Teddy Wei saat ini. Setengah langkah fase penilaian. Bukankah ini yang dikatakan Teddy Wei sebelumnya, menggunakan fase transendensi tingkat 8 melawan pemimpin Qin? Benar, ketika Letnan Kin baru saja menyerang, aku melihat dia masih mempertahankan fluktuasi kultivasi sebelumnya. Artinya, Teddy Wei bahkan tidak bisa menahan trik yang tidak kita lihat ini, kemudian harus meningkatkan basis kultivasinya. Banyak orang yang ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Sebagian besar orang yang hadir adalah kultivator fase transendensi, dan tidak ada orang bodoh yang tidak berpengalaman. Meskipun tidak menyaksikan apa yang dilakukan Teddy Wei dengan mata kepala sendiri, dengan situasi saat ini, mereka dapat langsung menebak apa yang sedang terjadi.
Dengan sepasang demi sepasang mata, mereka memandang Teddy Wei dengan sarkasme yang jelas dan cibiran di mata mereka. Teddy Wei sangat arogan hingga menurunkan kultivasi melawan Eric Qin. Alhasil, Eric Qin baru saja mengeluarkan satu trik, dan Teddy Wei sudah berubah ke bentuk aslinya. Apa-apaan murid Sekte Agung, konyol sekali. Aku sudah tahu, Letnan Qin tidak lebih lemah dari Teddy Wei, meskipun orang ini dari klan Sekte Agung. Tuan muda kedua, Latinos Zhang dan Barney Wang benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya, di dalam hati mereka, Tuan muda kedua seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Menghadapi kultivator luar seperti Eric Qin, Teddy Wei tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya. Metode seperti apa yang digunakan oleh Eric Qin, dan mengapa dia bisa mendorong Tuan muda kedua ke langkah ini? Sepertinya aku cukup beruntung, memaksamu mengerahkan seluruh kekuatan. Jadi berapa lama aku bisa mempertahankan warisan kunoku ini? Tapi aku juga tidak menyangka, orang yang tidak memenuhi syarat untuk mewarisi warisan kuno itu, ternyata adalah kamu. Eric Qin menatap Teddy Wei, berbicara perlahan, sangat ironis. Singkat kata, dia membalas semua kata-kata sombong Teddy Wei. Suara itu bergema di alun-alun, banyak kultivator istana es Arktik tidak bisa menahan tawa. Kata-kata sombong Teddy Wei sebelumnya membuat banyak kultivator marah. Namun, kekuatannya cukup kuat, tekanan yang dia berikan kepada semua orang terlalu besar, semua orang kesal dan hanya bisa menahan diri. Bersambung. Bab 1979. Tamparan keras. Tapi sekarang menyaksikan Eric Qin kembali memenangkan reputasi, semua orang benar-benar melepaskan kemarahan yang mereka tahan dan tertawa dengan lancang. Kamu cari mati. Mendengarkan tawa di seluruh area, bersama dengan kata-kata mengejek Eric Qin, itu seperti berubah menjadi tamparan, tamparan di wajah, tamparan keras dan bergema di wajah. Raut wajah Teddy Wei sedikit jelek, matanya memancarkan kemarahan, tinjunya mengepal. Dirinya adalah murid yang mulia dari Sekte Agung, kemanapun dia pergi, di depan para kultivator luar ini, dia tidak hanya dikagumi oleh semua orang, tetapi semua orang memandang iri keberadaannya. Dan ini, dalam pandangannya, juga sangat wajar. Karena dirinya sangat berkuasa dan seperti dewa, maka harus menikmati penampilan para kultivator ini. Tapi sekarang, dirinya ternyata diejek oleh ribuan orang. Kenapa? Aura aroganmu sebelumnya sudah hilang. Eric Qin melihat wajah Teddy Wei pucat dan mencibir, atau kamu merasa, kamu boleh mengejek orang lain, tetapi orang lain tidak memenuhi syarat untuk mengejekmu. Tapi sayangnya, sekarang kamu harus mengerti, kamu hanyalah lelucon. Lelucon. Hahaha. Teddy Wei tertawa terbahak-bahak, memar di wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Eric Qin, kamu berhasil membuatku marah, tetapi apakah kamu pikir itu membuat marah keturunan Sekte Agung adalah sesuatu yang menyenangkan? Kamu akan segera tahu, berapa harga untuk tindakan yang kamu lakukan barusan. Pada saat ini, Teddy Wei akhirnya menyingkirkan semua penghinaan dan pandangan remeh terhadap Eric Qin, kemudian niat membunuh yang kuat muncul. Energi hitam seluruh tubuhnya meroket, tubuhnya seperti aliran cahaya, tiba-tiba diselimuti kabut gelap, dan bergegas menuju Eric Qin. Kali ini, Teddy Wei tidak menahan aura apapun, dan melepaskan semuanya. Penghinaan yang diderita oleh dirinya ini harus dibalas kepadanya. Dan harus segera balas dendam. Teddy Wei telah mengabaikan semua kata-kata sombong yang dia katakan sebelumnya, dan sekarang hanya ingin membunuh Eric Qin. Eric Qin juga terlihat serius, dan api suci beredar di sekitarnya. Setengah langkah fase penilaian Teddy Wei secara alami berbeda dari tingkat kekuatan sebelumnya. Jika masih menggunakan 5 jenis api suci, takutnya tidak akan cukup untuk bersaing dengannya.
Kali ini, meski melawan serangan balik, dirinya harus mengeluarkan kedelapan jenis api suci ini. Tapi tepat ketika Teddy Wei sepertinya membawa dunia gelap menuju Eric Qin. Puncak Istana Es Arktik, di aula utama Tuan Istana. Penatuali bersikeras bergegas ke aula, menceritakan masalah Eric Qin dan Teddy Wei. Penguasa Istana Es mengerutkan kening, melirik pria tua berambut abu-abu di samping, semburan tajam keluar dari matanya. Tuan Sekte Wang, kamu secara khusus memintaku untuk membuka formasi, melindungi bagian dalam dan luar, mengatakan ada hal penting untuk dibicarakan. Tetapi masih ragu-ragu untuk membicarakannya, ternyata karena ingin memberi kesempatan Teddy Wei untuk bertarung dengan Eric Qin. Eric Qin dan Teddy Wei ada di bawah istana ini, bertarung di alun-alun di lereng gunung. Meskipun terhalang oleh beberapa formasi, jika mereka hanya di aula, mereka juga akan dengan cepat mendengar pergerakannya. Namun karena pihak lawan meminta untuk membuka formasi dan membicarakan hal-hal penting, penguasa Istana Es memblokir dari dalam dan luar. Akibatnya, sampai Penatuali masuk, mereka barulah tahu bahwa Teddy Wei sebenarnya sedang bertarung dengan Eric Qin. Nenek Yu dan Nenek Zhen juga marah dan berdiri. Partai Jihuo kalian, sejak kapan begitu patuh pada perintah Sekte Sihir Wuying? Bahkan perintah dari seorang murid yang lebih muda dari Sekte Sihir. Hehe, Tuan Istanamu, dua penatua tertinggi, aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pria tua berambut abu-abu itu tersenyum dan menyesap teh spiritual, tidak tergerak oleh apapun, tetapi dengan santai berkata, Tuan Sekte Huo Zong turun tahta, aku sekarang bertindak sebagai Tuan Sekte. Tentu saja ada banyak hal yang perlu dibicarakan dengan beberapa anggota rahasia, membuka formasi adalah hal yang normal. Adapun apa yang ingin dilakukan Tuan Muda Wei, itu adalah kebebasannya, aku tidak tahu apapun. Lagi pula, jika Letnan Qin kalian tidak setuju, maka pertempuran ini tidak akan terjadi, tetapi aku sarankan kalian, lebih baik segera biarkan Letnan Qin menyerah dan mengakui kekalahan lebih awal. Meskipun Tuan Muda Wei dengan fase transendensi tingkat ke-7, ini juga bukan sesuatu yang bisa dihadapi Eric Qin. Tuan Istana, buat apa berbasa-basi dengan orang ini, aku akan pergi dan melihatnya. Nenek Yu mendengus dingin, berdiri, lalu berbalik untuk pergi. Orang luar tidak tahu, mereka tahu dengan jelas, Teddy Wei adalah salah satu dari bakat langka generasi muda yang dilatih oleh Sekte Sihir Wuying. Sejak kecil sudah mewarisi warisan kuno, dan dididik dengan hati-hati oleh sekte tertinggi. Orang seperti itu, meskipun itu Eric Qin, juga mungkin tidak mudah menghadapinya. Bahkan, mungkin ada situasi berbahaya. Jika Eric Qin mengalami cedera, beberapa orang ini tidak bisa menerimanya. Tuan Sekte Wang, kamu juga sudah hampir mengatakan semua yang harus kamu katakan. Diskusi hari ini akhiri sampai di sini. Penguasa Istana Es menggelengkan kepalanya, tidak peduli dengan pendapat pihak lawan sama sekali, melambaikan tangan menutup formas di sekitarnya. Nenek Yu, kita pergi bersama. Penguasa Istana Es dan Nenek Zhen bangkit bersama. Bersambung.